sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Ahmad Bahudin, bekerja di ISI Padang Panjang pada bidang kerajinan, dan saya telah menggeluti bidang ini ya sekitar pada 10 tahunan dalam bidang kerajinan. Jadi mulai ada anyaman, ada kayu, ada kerajinan lainnya yang ada hubungannya dengan bidang-bidang kerajinan tersebut. Jadi adapun pelatihan yang telah dilakukan, yang pertama bagaimana memilah bahan, dalam ini adalah bahan pandan. Yang kedua adalah bagaimana membelah bahan sesuai dengan kebutuhan, yaitu menggunakan alat membelah yang dibuat secara manual. Yang ketiga, melalui pelatihan bagaimana menganyam, tentu menganyam yang sangat mudah sekali, yaitu menganyam sasak, yaitu dimana sasak itu menggunakan teknik hanya langkah 1, tindih 1, langkah 1, tindih 1. Jadi diletakkan saja di pas tengah-tengah supaya dapat 2 buah. Jadi dibelah sampai ujung. Nah, jadi Iko dapat hasil yang sama kadang sama ujung sampai ujung. Mengolah pandan itu setelah dibelah, lalu kita godok direbus, diabui fungsinya untuk melunakkan pandan. Setelah pandan itu selesai dimasak, nanti dihaluskan satu-satu menggunakan kayu, tidak bisa menggunakan bambu, tapi yang ujungnya dibulatkan supaya nggak pecah. Jadi ditekan sini lalu dihaluskan satu-satu supaya tipis dan supaya lunak ketika dianyam. Jadi kalau mainan pandan itu langsung pas ganti lumsi langsung dilipek. Kalau itu langsung dilipek, kalau enggak padeknya. Oh, langsung dimantar. Iya. Nah, pendeknya. Itu. Kalau enggak padek ya itu. Iya. Kok langsung batan belakang. Iya, Pak. Nah, itu bu yang dilipek. Nah, namanya.
Perkenalkan, nama saya Yuleni Safitri. Saya menggeluti bidang usaha tentang kerajinan anyaman tas jali-jali Ayamo. Saya sudah menggeluti bidang usaha ini lebih kurang udah 2 tahun. Dan alhamdulillah selama 2 tahun tahap berjalan udah berangsur-angsur mengalami perkembangan. Mungkin kalau dari segi bahan yang digunakan cukup sederhana. Yang pertama bahannya itu adalah tali plastik atau tali jali-jalinya itu. Yang kedua mungkin kita memakai bahan tambah seperti sendok garpu misalnya, atau gunting, pisau scutter, atau bisa juga kita pakai meteran kain untuk sebagai alat pengukur ukuran tali untuk pembuatan tas. Mungkin dalam tahapannya yang pertama yang kita sediakan itu memang bahan bakunya seperti tali plastik tadi. Kemudian tali tersebut digunting sesuai dengan ukuran tas yang kita inginkan. Dari sisi kanannya, badannya mungkin ditentukan ukurannya masing-masing. Seperti yang sampel yang kita buat selama pelatihan, pertama talinya itu ukurannya itu lebih kurang 120 cm sampai 130 cm itu ukuran tasnya, yaitu ukuran tas ukuran kecil tanggung, bukan terlalu kecil, tidak pula ukuran menengah. Kemudian setelah talinya diukur sesuai dengan panjangnya tadi, kemudian talinya direntangkan di lantai, kemudian disusun awalnya itu adalah untuk alas tasnya sendiri. Setelah alas tasnya itu kita ambil untuk badan tasnya. Setelah selesai seperti kita menganyam biasa, teknik menganyam dasar seperti ada sistem berjajar, satu disisipkan, satu di atas, begitu seterusnya sampai habis tali yang dibutuhkan. Setelah itu kita ambil tali yang ukuran panjangnya itu yang untuk melilit badan tasnya, dan setelah itu kita lihat pula ukurannya. Setelah sampai sekitar 30 cm atau lebih, kemudian tasnya bisa kita akhiri, bisa disisipkan ke dalam. Dan masuk kita tahap finishingnya itu adalah membuat tali atau tangkai tasnya itu langsung dari tali jali-jalinya yang biasanya kami kenal dengan istilah dijalin. Penjalinan tas itu kita sesuaikan dengan ukuran yang kita inginkan dan modelnya sendiri. Setelah tahap akhir itu kita buat adalah sangkutan tas atau gagang untuk penutup tasnya, penahannya. Setelah itu ada pula namanya di kaki-kaki tas itu sebagai penyangga barang, bisa supaya tas kita itu diletakkan itu kuat. Kemudian tahap terakhir kalau ingin dikreasikan dengan model yang lain, ingin ditambah dengan aksesoris yang lain, mungkin itu tambahannya. Kalau di segi kita baca segi potensi dan peluang ekonomi yang kita lihat pada hari ini, seperti yang kita ketahui pada hari awal pembukaan kemarin, Ibu Bupati Sidoarjo kita juga menggalakkan tentang anyaman tas jali-jali, dan beliau bersedia membina melalui Dekranasda Kabupaten Sijunjung atau melalui Dinas Peperindak, melalui kelompok-kelompok yang ada di masing-masing nagari di Kabupaten Sijunjung, dan beliau bersedia memfasilitasinya dan bersedia juga menampung produk dari masing-masing kelompok dan memasarkannya di Kabupaten Sijunjung maupun di luar Kabupaten Sijunjung. Oleh karena itu, beliau juga mempatenkan bahwa tas anyaman jali-jali merupakan produk asli Kabupaten Sijunjung. Jadi potensi yang kita lihat pada hari ini, pada umumnya orang sudah mengenal yang namanya tas anyaman jali-jali, dan di tingkat perangkat daerah atau dari level dinas sampai ke nagari dan ibu PKK-nya itu diwajibkan memakai tas anyaman produk lokal seperti anyaman tas jali-jali dan juga anyaman pandan dan lain sebagainya.